Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek hasil kerja dari kelompok kami tentang yang bernama Bagong Pendeteksi Maling berbasis Arduino rangkaian seri paralel yang beranggotakan pertama Nadia Amalia Putri, kedua Neha Putri Setiawati, yang ketiga Cindy Aryaningsih, yang keempat Ummi Kulthum. Poin selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah alat pengaman rumah menggunakan sensor PIR berbasis Arduino Uno dengan kearifan lokal berangkaian seri paralel dengan mengusung kearifan lokal kartun wayang Bagong. Adapun tujuan lain yaitu untuk memahami skema-skema pada pembuatan proyek ini yang kami ambil judul Bagong Pendeteksi Maling berbasis Arduino rangkaian seri paralel. Teori. Sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetik, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistasi, dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksi pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Alat pendeteksi dengan sistem alarm merupakan sebuah notifikasi untuk memberikan sebuah pesan pemberitahuan dengan mengeluarkan bunyi peringatan. Banyak jenis pesan yang dapat diartikan dalam alarm. Salah satunya yang kita bahas alarm untuk memperingatkan pemilik rumah atau gedung bangunan akan adanya masalah keamanan. Pada proyek ini, kami membuat rancangan pada alat pendeteksi maling dengan menambahkan tema seri paralel, di mana rangkaian paralel atau buzzer dengan LED dan rangkaian seri pada LED 1 dengan LED 2. Selanjutnya adalah deskripsi alat. Yang pertama, kami menggunakan Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan atau development board microcontroller yang berbasis chip ATmega 328P. Disebut sebagai papan pengembangan karena board ini memang berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller. Selanjutnya, sensor RIP atau passive infrared. Maksud saya sensor PIR atau passive infrared. Sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetik, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistasi, dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksi pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. PIR merupakan sebuah sensor berbasis infrared, memiliki tenaga kerja antara 5-20 volt DC dan keluaran berupa digital low atau 1 Hz. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ummi Kulthum. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Untuk menggunakannya secara sederhana bisa diberi tegangan positif dan negatif 3-24 volt. LED adalah salah satu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor jenis dioda yang mampu mengeluarkan cahaya. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi pada LED, elektron menerjang sambungan positif-negatif. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus.
Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. LED memiliki karakteristik berbeda-beda menurut warna yang dihasilkan, sehingga tinggi arus yang mengalir pada LED, maka semakin terang pula cahaya yang dihasilkan. Namun perlu diperhatikan bahwa besarnya arus yang diperbolehkan adalah 10-20 ampere dan pada tegangan 1,6 sampai 3,5 volt menurut karakter warna yang dihasilkan. Kabel jumper adalah komponen yang cukup penting dalam rangkaian. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino dan bahan lainnya tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Baterai tegangan 9 volt adalah ukuran umum baterai yang diperkenalkan untuk radio transistor awal. Memiliki bentuk prisma persegi panjang, tepi membulat, dan konektor snap terpolarisasi di bagian atas. Tahap percobaan seperti ada pada gambar tersebut. Fungsi setiap balok ialah 1. Power supply yang digunakan adalah baterai sebagai sumber tegangan. Yang kedua adalah sensor PIR, memberikan inputan digital yang berfungsi memberikan tanda ada atau tidak manusia yang terdeteksi. Sensor PIR merespon pancaran sinar inframerah yang terdapat pada manusia. 3. Arduino Uno, berfungsi sebagai media pengkonversi waktu dan mengonversi data menjadi jarak. Yang ketiga, buzzer dan LED, berfungsi sebagai pemberitahuan ketika terdapat sinar inframerah. Antara buzzer dengan LED dirancang secara paralel. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy Aryaningsih. Tahap percobaan, rangkaian skematik buzzer dan LED. Keterangan dari rangkaian di atas. 1. Pin 13 Arduino menghubungkan rangkaian seri pada LED 1 dan LED 2. 2. Pin 10 Arduino menghubungkan rangkaian paralel antara buzzer dengan LED 1 dan LED 2, seperti pada gambar tersebut. Tahap percobaan, rangkaian skematik buzzer dan LED. Keterangan dari rangkaian di atas. 1. Pin GND sensor PIR menghubungkan ke pin 5V Arduino. 2. Pin output sensor PIR menghubungkan ke pin 2 Arduino. 3. Pin VCC sensor PIR menghubungkan ke pin GED bersama alat lain, seperti pada gambar tersebut. Tahap percobaan rangkaian prototipe. Seperti pada gambar tersebut, rangkaian prototipe terdapat LED 1 dan LED 2, Arduino Uno, baterai 5 volt, buzzer, sensor PIR. Dan kita rangkai pada gambar bagong. Simulasi alat, ilustrasi alat menyala. Jarak 200-500 cm, sensor bisa mendeteksi dan alat bisa menyala. Akan berbunyi. Ilustrasi alat tidak menyala, jarak 550 cm dan seterusnya, alat tidak dapat menyala dan sensor tidak dapat mendeteksi. Simulasi alat. Pada simulasi alat tersebut, jika ada pergerakan dari manusia mendekati alat tersebut, maka sensor akan mendeteksi dan akan berbunyi, seperti pada video yang sudah ditampilkan tersebut. Pada jarak 200-500 cm, sensor masih bisa mendeteksi dan alat akan berbunyi. Tapi jika melebihi 550 cm dan seterusnya, maka alat tidak akan mendeteksi dan tidak akan berbunyi. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Hasil percobaan. Pada proyek ini kami telah berhasil melakukan 9 kali percobaan yang telah didokumentasikan. Pada tabel di sini dapat dipahami bahwasanya sensor PIR dapat mendeteksi gerakan manusia hingga jarak 500 cm atau 5,0 meter dan mulai tidak dapat mendeteksi gerakan manusia lebih dari 550 cm atau 5,5 meter. Analisis tegangan baterai.
LED atau light emitter diode. LED memiliki karakteristik berbeda-beda menurut warna yang dihasilkan. Menurut klasifikasi warna LED biru, memiliki besar arus 20 mA pada tegangan 3,5 volt. Sensor PIR. Modul sensor PIR memiliki tegangan kerja antara 5-20 volt DC. Pada proyek ini sensor PIR dipakai untuk sistem mikrokontroler yang telah diberikan tegangan 9 volt. Tegangan 9 volt untuk sensor PIR sudah memenuhi spesifikasi. Buzzer speaker aktif. Buzzer ini memiliki spesifikasi tegangan dari 3-24 volt. Buzzer dipakai untuk sistem mikrokontroler yang diberi tegangan 9 volt. Tegangan 9 volt untuk buzzer sudah memenuhi spesifikasi. Arduino Uno R3. Kebutuhan tegangan yang disarankan adalah 7-12 volt. Jika diberikan tegangan kurang dari 7 volt, kemungkinan pin 5 volt Uno dapat beroperasi tetapi tidak stabil. Kemudian jika diberi tegangan lebih dari 12 volt, regulator tegangan bisa panas. Tegangan baterai 9 volt untuk Arduino Uno R3 merupakan pertengahan dari saran yang telah ditentukan. Rangkaian seri paralel. Rangkaian seri. Komponen yang tersusun seri akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua komponen. Arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Jika salah satu bagian atau rangkaian terputus atau tidak terhubung, maka aliran arus akan terhenti atau mati, sesuai dengan simulasi rangkaian seri utuh dan rangkaian seri terputus. Pada pembuktian simulasi rangkaian terputus, membuktikan bahwa lampu LED tidak menyala pada kondisi rangkaian terputus. Sesuai dengan materi, jika salah satu bagian atau rangkaian terputus atau tidak terhubung, maka aliran arus akan terhenti atau mati. Selanjutnya pada rangkaian paralel, tegangan yang melewati tiap komponen adalah sama dan total arus adalah jumlah arus yang melewati tiap komponen. Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Jika salah satu bagian atau rangkaian terputus, maka bagian yang lain akan tetap menyala. Dan di sini juga sudah terdapat simulasi rangkaian seri paralel utuh dan rangkaian seri paralel terputus. Pada rangkaian seri paralel ini merupakan salah satu pengamatan untuk metode pembelajaran dalam proyek ini, di mana jika salah satu komponen antara LED dengan buzzer ada yang terputus, maka salah satu di antaranya masih akan tetap hidup. Sebagai contoh di sini terdapat buzzer yang tidak terhubung dengan rangkaian yang lain. Namun di sini LED masih tetap bisa menyala. Sebagai contoh lain, jika salah satu LED dilepas, maka LED yang lainnya akan ikut mati. Namun buzzer akan tetap menyala. Analisis nilai-nilai kearifan lokal. Wayang Punokawan mengandung makna filosofi bagi kehidupan manusia, khususnya nilai pendidikan budi pekerti yang dimulai dari pembelajaran anak usia dini. Sebab, tugas atau peran Punokawan sendiri adalah kritik sosial dan mengajarkan kebajikan. Pada proyek ini, kami telah memilih wayang Punokawan Bagong yang digambarkan berbadan pendek, gemuk, tetapi mata dan mulutnya begitu lebar, yang menggambarkan sifatnya yang lancang namun jujur dan sakti mandraguna. Tokoh pewayangan yang satu ini juga mengingatkan bahwa manusia di dunia memiliki berbagai watak dan perilaku dalam kehidupan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem keamanan rumah berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dengan menggunakan satu sensor yaitu sensor PIR, Passive Infrared Receiver. Sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda dengan suhu benda di atas 0 mutlak. Seperti tubuh manusia yang memiliki suhu tubuh kira-kira 32 derajat Celcius, yang merupakan suhu panas yang khas yang terdapat pada lingkungan. Notifikasi pengiriman suatu keadaan rumah dengan buzzer pada
pemilik rumah atau user telah bekerja atau berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hasil akhir dari proyek ini telah kami lakukan pengamatan saat melakukan pengujian alat. Pengamatan dari pengujian sensor PIR pada alat dapat mendeteksi gerakan manusia dengan jarak maksimal antara sensor PIR dan objek kurang lebih 5,0 meter. Dapat bekerja dengan baik dan dengan tingkat kesalahan yang rendah. Sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.